Shalom, saudara yang terkasih, puji Tuhan kalau pada hari ini kita kembali menikmati firman Tuhan dan kita kembali mau belajar tentang firman Tuhan, khususnya tentang dispensasi atau peta zaman. Kita sudah menyelesaikan 3 zaman di dalam Alkitab, yaitu yang pertama zaman kesucian, yang kedua zaman keinsyafan, dan yang ketiga adalah zaman pemerintahan manusia. Saudara, saya sedikit kembali mengingatkan bahwa di dalam zaman pemerintahan manusia, di mana manusia semakin hari semakin bertambah banyak, di mana dalam zaman ini hanya dimulai oleh 8 orang, yaitu Nuh, istrinya, 3 anaknya, dan 3 anak mantunya. Jadi zaman kepemerintahan manusia hanya dimulai 8 orang. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat 1 dikatakan bahwa manusia semakin hari bertambah banyak dan bertambah banyak dan bertambah banyak. Zaman pemerintahan manusia dimulai sejak ketika Nuh keluar dari bahtera. Ketika mereka keluar dari bahtera, manusia atau bumi hanya dimulai oleh 8 orang. Nuh, istrinya, 3 anaknya, dan 3 anak mantunya. Ketika mereka keluar dari bahtera, segala sesuatunya tidak lagi seperti apa yang mereka bayangkan, karena semuanya sudah porak-poranda. Karena bumi baru saja mengalami sebuah musibah yang besar, yaitu sebuah banjir yang sangat besar, menutupi seluruh samudra raya, menutupi seluruh bumi. Ketika mereka keluar, semuanya dalam keadaan berantakan. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Nuh begitu luar biasa, mereka langsung membuat mezbah dan menyembah kepada Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, pada waktu mereka keluar dari bahtera Nuh, Tuhan memberikan perintah kepada manusia. Satu perintahnya adalah bahwa manusia diperintahkan untuk berkembang biak, kemudian memenuhi bumi. Setelah itu mereka diperintahkan untuk bisa makan seluruh binatang, bisa makan semua binatang, apapun boleh dimakan, tapi tidak boleh makan darahnya. Kemudian manusia diperintahkan makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian juga barang siapa yang membunuh akan dibunuh, yaitu hukuman mati. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, setelah itu singkat cerita bahwa manusia bertambah banyak. Setelah manusia bertambah banyak, Tuhan perintahkan supaya manusia menyebar ke seluruh bumi, tapi mereka tidak mau menyebar. Mereka kemudian berkumpul di sebuah tanah yang datar, namanya tanah Sinear. Saudara, supaya mereka tidak menyebar, mereka kemudian membuat kota itu dengan mengelilingi dengan tembok supaya mereka tidak menyebar. Nah, peristiwa ini ada di dalam Kejadian pasal 11. Kejadian pasal 11 ayat 1 dikatakan bahwa sebelum peristiwa Menara Babel, bahasa manusia cuma satu bahasanya dan satu logatnya. Jadi pada zaman itu sebelum peristiwa Menara Babel, bahasa cuma satu, logatnya cuma satu. Nah, Tuhan perintahkan menyebar, mereka nggak mau menyebar. Mereka hanya berkumpul di tanah Sinear. Kemudian Tuhan datang, Tuhan turun, dan kemudian mengacaukan bahasa. Sehingga setiap orang nggak saling mengerti, karena bahasanya udah berubah semuanya. Jadi kalau saudara bertanya, kenapa hari ini banyak bahasa? Karena dimulai pada waktu peristiwa Menara Babel. Peristiwa Menara Babel, bahasa dikacaukan, dan sejak saat itu bahasa semakin hari semakin berkembang. Nah, sejak peristiwa itulah kemudian hari ini muncul bahasa Jawa, bahasa Saluan, bahasa Banggai, bahasa Balantak, bahasa Inggris, macam-macam bahasa. Dimulai sejak saat itu. Nah, saudara, ketika Tuhan menyerahkan mereka ke seluruh bumi, maka Tuhan memulai sebuah zaman yang baru, namanya zaman perjanjian. Namanya zaman perjanjian. Ini adalah zaman yang keempat dalam Alkitab. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setelah tersebarnya manusia di seluruh bumi, maka Allah memulai sebuah zaman yang baru, dan zaman ini dinamakan zaman perjanjian. Dengan keadaan manusia yang sudah berpencar, maka Allah memandang perlu memilih seorang tokoh untuk dijadikan
sebagai alatnya untuk menyampaikan maksud dan rencana Allah kepada manusia. Oke, saya gambar seolah-olah ini adalah bumi. Sejak peristiwa Menara Babel, maka seluruh manusia tersebar ke seluruh bumi. Manusia tersebar ke seluruh bumi. Sudah begitu banyak suku, bahasa, dan sebagainya. Nah, saudara, ingat baik-baik. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan berjanji kepada manusia apa? Mari kita lihat dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Ini adalah dasar dalam kekristenan. Kejadian 3 ayatnya yang ke-15. Ini adalah janji Allah setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Perhatikan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi Tuhan berjanji bahwa dikatakan akan ada permusuhan antara keturunan perempuan dan iblis. Jadi dikatakan bahwa antara perempuan dan iblis. Janji Tuhan apa? Perhatikan Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan. Kata keturunannya adalah keturunan dari Hawa. Untuk apa keturunan dari Hawa ini? Tujuannya untuk meremukkan kepala ular ini, kepala iblis, atau mengalahkan iblis. Dengan jalan apa? Bahwa ini adalah nubuatan mengenai kematian atau kedatangan Yesus untuk mati di kayu salib. Nah, perhatikan. Menariknya dalam Kejadian 3 ayat 15 adalah bahwa Yesus, perhatikan, bahwa Yesus untuk datang menjadi manusia, dia harus berasal dari keturunan Hawa. Sekali lagi. Jadi, waktu Yesus datang menjadi manusia, dia harus datang melalui garis keturunan manusia, keturunan Hawa. Kita ketahui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Dialah yang menciptakan saudara. Dialah yang menciptakan segala alam raya ini. Dan Allah berjanji bahwa Yesus akan datang sebagai manusia dari garis keturunan Hawa. Nah, perhatikan, kalau Yesus diturunkan dari garis keturunan Hawa, maka Allah perlu memilih. Sekali lagi, Allah perlu memilih keturunan Hawa yang dijadikan sebagai garis keturunan Yesus. Nah, perhatikan, saya kembali ke sini. Karena manusia sudah menyebar ke seluruh bumi, maka Allah perlu memilih salah satu orang untuk menjadi nenek moyang atau garis keturunan Yesus sebagai manusia. Ingat, Yesus Tuhan. Namun pada waktu dia datang untuk menjadi manusia, tujuannya dijadikan sebagai korban penebusan dosa kita, bahwa dengan Yesus mati di kayu salib ini sama halnya mengalahkan kuasa setan. Oke, bagaimana caranya? Maka maka Allah perlu memilih salah satu orang untuk dijadikan garis keturunan Yesus sebagai manusia. Maka garis keturunan Allah memilih seseorang yang bernama Abram. Ya, jadi Allah memilih Abram. Oke, ini Hawa. Kemudian setelah manusia menyebar dari peristiwa Menara Babel itu, maka Allah memilih satu orang untuk menjadi nenek moyang, katakanlah begitu, untuk garis keturunan Yesus. Dipilihlah Abraham. Oke. Abraham punya anak dua. Namanya siapa, saudara? Siapa? Ismail dan Ishak. Ada dua orang anak dari Abraham. Siapa yang Tuhan pilih untuk menjadi garis keturunan Yesus? Bukan Ismail, tapi Ishak. Ishak punya anak dua lagi. Siapa anak Ishak? Esau dan Yakub. Oke, Ishak punya anak dua, Esau dan Yakub. Siapa yang dipilih Allah untuk menjadi garis keturunan Yesus? Dipilihlah Yakub.
Yakub punya anak 12. Sejak saat inilah baru ada yang namanya sebuah bangsa, yaitu Israel. Sejak Yakub barulah ada bangsa Israel. Sebelumnya ketika Allah memilih Abraham, inilah yang disebut dengan bangsa Ibrani. Dipilihlah Yakub untuk menjadi garis keturunan Yesus. Yakub punya anak 2. Jadi sejak saat ini bangsa Israel menjadi bangsa pilihan Allah. Kenapa dia menjadi bangsa pilihan Allah? Karena Allah memilih Israel menjadi sebuah bangsa untuk menurunkan Yesus sebagai juru selamat. Walaupun bukan hanya itu saja yang dikatakan sebagai bangsa pilihan. Yakub punya anak 12. Yang biasa pada akhirnya disebut dengan 12 suku bangsa Israel. Tapi tidak mungkin ke-12 anak Yakub menurunkan Yesus, nggak mungkin. Maka dipilihlah satu suku, yaitu suku apa saudara? Suku Yehuda. Suku Yehuda. Dipilihlah dari suku Yehuda untuk menurunkan garis keturunan Yesus. Ya, kemudian ujung-ujungnya pada akhirnya kenalah kepada Yusuf. Yusuf di Alkitab, bukan Yusuf di New Bulan. Kalau Yusuf di New Bulan ada di belakang, ya toh? Yusuf dan kenalah Maria. Maka Yesus diturunkan, tapi perhatikan saudara, Yesus ada sebagai manusia, bukan berasal dari benih atau hubungan biologis antara Yusuf dan Maria. Tidak. Oke. Allah menggunakan rahim Maria untuk memproses keinsanian Yesus. Yang sebelum Yesus menjadi manusia, Yesus hanya Tuhan saja. Amin. Jadi sekali lagi, sebelum Yesus menjadi manusia melalui rahimnya Maria, Yesus hanya Tuhan. Tapi sejak dia menjadi manusia, diproses kemanusiaannya di dalam rahim Maria yang merupakan pekerjaan Roh Kudus, sejak saat itu Yesus punya 2 sifat. Yang pertama, sifat ilahi dan sifat insani. Oleh karena itu, kenapa dia capek, dia lapar, dia haus, dia sedih? Karena Yesus punya sifat yang baru namanya insani. Kenapa Yesus bisa membangkitkan orang mati? Kenapa Yesus bisa tahu isi hati orang? Kenapa Yesus bisa membuat mujizat-mujizat, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang pincang, menyembuhkan begitu banyak penyakit? Karena Yesus adalah Tuhan. Dan keinsaniannya inilah yang digunakan untuk Yesus dijadikan sebagai korban penebusan dosa. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah yang dikatakan zaman perjanjian, yaitu zaman di mana Allah memilih Abraham untuk dijadikan sebagai penggenapan dari janji Tuhan di dalam Kejadian 3 ayat 15 sebagai nenek moyang sebuah bangsa yang besar, di mana Allah akan memakai Abraham dan keturunannya untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. Saudara, ketika Allah memilih Abraham untuk menjadi hambanya, ya, apa alasannya? Kenapa Allah harus memilih Abraham? Pertama, kenapa Allah harus memilih Abraham? Pertama, karena keberadaan manusia yang berdosa. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, seluruh keturunan Adam dan Hawa menjadi orang berdosa, sehingga harus ada juru selamat yang menanggung menebus dosa kita, yaitu Yesus. Untuk menurunkan Yesus sebagai manusia dari garis keturunan Hawa, maka diperlukan orang yang dipilih oleh Allah, yaitu Abraham. Yang kedua, kenapa Allah harus memilih Abraham? Sebagai bentuk penggenapan rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Karena Yesus nggak bisa datang, benar Bu Ener, dia Tuhan. Dia bisa melakukan apa saja. Dia bisa saja, bapak-bapak, ibu-ibu,
datang langsung dengan asap yang mengepul dan muncul di asap itu sebagai manusia. Bisa karena dia Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bisa saja pada waktu 2000 tahun yang lalu, waktu Yesus menjadi manusia, dia bisa keliling-keliling Israel, kemudian sambil terbang-terbang dan kemudian berkata, "Aku Allah, aku akan menjadi manusia. Hai bangsa Israel, lihat aku menjadi manusia." Kumpul di bait Allah, asap mengepul besar. Puff! Kemudian Yesus muncul di tengah asap itu dengan pedang yang menyala-nyala, dengan pedang yang luar biasa. Bisa dia lakukan seperti itu. Tetapi itu bukan manusia. Yesus harus datang sebagai manusia, dijadikan korban penebusan bagi manusia, bagi saudara dan saya. Nah, kalau dia harus datang sebagai manusia, maka dia harus punya garis keturunan. Dipilihlah Abraham. Amin. Kemudian, kenapa Allah harus memilih Abraham? Karena melalui Abraham, Allah membentuk sebuah bangsa yang besar sebagai alat untuk menyalurkan Mesias dalam prosesnya dari Abraham sampai kepada Ishak dan kemudian Yakub dan selanjutnya yang saya jelaskan tadi. Jadi Allah memilih Abraham untuk Allah membentuk sebuah bangsa yang besar, namanya bangsa Israel. Jadi ingat bahwa perjanjian, nanti kita lihat perjanjian Allah dengan Abraham tidak diturunkan kepada Ismail. Amin. Bukan diturunkan kepada Ismail, tapi diturunkan kepada Ishak. Sehingga minggu depan saya akan jelaskan bahwa bentuk karya keselamatan dalam zaman perjanjian ini yang dipersembahkan, yang akan disembelih oleh Abraham, bukan Ismail, tetapi Ishak yang dipersembahkan. Saudara, pada waktu Abraham mempersembahkan Ishak, itu adalah peristiwa sejarah yang benar-benar terjadi di dalam sejarah kehidupan manusia. Tidak akan mungkin menjadi Abraham mempersembahkan Ismail hanya karena ada orang mengatakan atau ada orang percaya bahwa yang dipersembahkan Abraham adalah Ismail. Enggak mungkin. Ini sama dengan begini. Saya punya anak Rachel dengan Ken. Itu sejarah. Sejarah kehidupan manusia, salah satunya adalah bahwa Sigit punya anak namanya Rachel dan Ken. Itu tercatat dalam sejarah kehidupan manusia. Tapi ada orang mengajarkan, ada orang bilang, bahkan percaya sekali bahwa Sigit punya anak namanya Shirley dan Budi. Sekali lagi, dalam sejarah kehidupan saya punya anak namanya Rachel dengan Ken. Tapi ternyata di luar sana ada orang yang sangat percaya, sungguh-sungguh percaya, dan mengajarkan dan memberitahukan bahwa anak saya adalah Shirley dan Budi. Saya tanya, apakah kemudian hanya karena orang mengajarkan, orang percaya bahwa anak saya Shirley dan Budi, kemudian sejarah berbelok bahwa ternyata benar anak saya bukan Rachel dan Ken, tapi Shirley dan Budi? Akan begitu? Tidak. Sejarah tidak akan mungkin berubah hanya karena ada orang yang percaya dan mengajarkan yang bukan sejarah tadi. Jadi sejarah di dalam kehidupan manusia bahwa yang dipersembahkan oleh Abraham adalah Ishak, bukan Ismail. Kemudian sejarah tidak akan mungkin berubah atau sejarah tidak akan mungkin berbelok kepada Ismail hanya karena ada orang percaya bahwa yang dipersembahkan adalah nggak akan berbelok, karena ini sudah terjadi. Amin. Sehingga saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa Allah harus memilih seseorang bernama Abraham untuk membentuk sebuah bangsa yang besar namanya Israel? Agar Allah menaruh sebuah bangsa di dunia ini sebagai saksinya, sebagai hambanya, sebagai alat yang Tuhan pakai untuk menurunkan garis keturunan Yesus, menggenapi janji keselamatan. Jadi saudara lihat, Kejadian 3 ayat 15 adalah dasar dari segala sesuatu
dalam kehidupan kita. Saudara lihat Mama Wiwi, bahwa sudah sejak di dalam kitab Kejadian, sekali lagi, sejak dalam kitab Kejadian, khususnya dalam Kejadian 3 ayat 15, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa satu-satunya juru selamat yang akan menebus dosa kita, yang akan menyelamatkan kita, satu-satunya janji Tuhan adalah dari garis keturunan Hawa, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada lainnya. Kenapa hari ini ada orang membelokkan kebenaran yang Alkitab ajarkan sejak awal, bahwa satu-satunya juru selamat hanya Yesus? Tapi hari ini ada orang banyak sekali tidak percaya kalau Yesus satu-satunya juru selamat. Sehingga banyak yang mengajarkan bahwa selamat bukan hanya melalui Yesus, tapi harus dengan perbuatan baik kita. Berarti sudah ada berapa juru selamat? 2. Tidak ada, saudara. Sejak dari awal dalam kitab Kejadian, dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, bahwa Tuhan memilih Yesus untuk dijadikan satu-satunya juru selamat. Jangan ditambah-tambah, satu-satunya. Kalau saudara percaya bahwa keselamatan harus ditambah lagi dengan usaha dan perbuatan saudara, maka saudara bertentangan dengan Alkitab, karena sudah membuat 2 juru selamat, Yesus dan diri kita. Bahkan tragisnya ada yang menghilangkan sama sekali Yesus, sehingga menganggap keselamatan adalah hasil usaha kita. Itu sangat tragis sekali. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa zaman ini dinamakan zaman perjanjian? Karena sewaktu Allah memilih Abraham untuk menjadi hambanya, kenapa zaman ini dinamakan zaman perjanjian? Karena sewaktu Allah memilih Abraham untuk menjadi hambanya, menjadi alatnya, Allah memberikan 7 janji kepada Abraham dan kepada anak-anak cucunya. Sekali lagi, kenapa zaman ini dinamakan zaman perjanjian? Karena waktu Allah memilih Abraham, Allah memberikan 7 janji kepada Abraham. 7 janji ini, saudara, diwariskan kepada anak cucunya, kepada bangsa Israel dan selanjutnya. Apa janjinya? Mari kita lihat Kejadian 12 ayat 1. Kejadian pasal 12 ayat 1, 2, 3, dan 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negeri nenek moyangmu, negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Pertama, janji Tuhan kepada Abraham dan seluruh keturunannya, bahwa Abraham akan dijanjikan menjadi sebuah bangsa yang besar. Jadi Tuhan suruh keluar Abraham dari tanah nenek moyangnya, keluar dari negerinya, dari tanah Ur Kasdim, dari daerah yang penuh dengan penyembahan berhala. Tuhan minta keluar. Prinsip di dalam zaman perjanjian ini adalah bahwa Tuhan sangat membenci kepada anak-anaknya yang bersekutu dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus. Tuhan bilang keluar, karena memang gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Kita boleh bergaul kepada semua orang, harus, karena kita adalah manusia sosial yang harus bergaul kepada semua orang. Tapi ketika kita berbicara bersekutu di hadapan Allah, Allah membenci, Allah tidak mengizinkan orang-orang percaya beribadah, bersekutu dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau saya mau definisikan lebih dalam lagi, saudara sudah tahu siapa yang saya maksudkan, atau apa yang di Alkitab maksudkan orang yang percaya Yesus dengan orang yang tidak percaya Yesus. Nah, Abraham disuruh keluar karena daerah itu penuh dengan penyembahan berhala. Keluar karena Allah mau memilih Abraham menjadi seorang alat yang dipakai Allah untuk membuat sebuah bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Keluar. Gak bisa, saudara.
Nggak bisa. Karena ini prinsip Alkitab. Bergaul boleh kepada semua orang. Tapi ketika kita berhubungan dengan Tuhan, ketika kita tentang persekutuan dengan Tuhan, maka Tuhan tidak mengizinkan kita bersekutu dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Ini prinsip yang tegas. Lanjut, ayat 2 berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Perhatikan, yang pertama, janji Tuhan adalah Tuhan berjanji akan membuat Abraham dan keturunannya menjadi bangsa yang besar. Pertama. Yang kedua, ayat 2 berkata, dan memberkati engkau. Sekali lagi, yang kedua, berkat yang kedua, perhatikan, berkat yang kedua, bahwa Abraham dan segala anak cucunya akan diberkati. Saudara lihat, sejak dari Abraham sampai ke Ishak, sampai ke Yakub, sampai kepada bangsa Israel, benar-benar diberkati Tuhan. Benar gak? Abraham menjadi sangat kaya sekali. Bahkan waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, apa yang terjadi? Apakah mereka keluar dengan tangan kosong? Tidak. Orang-orang tetangga-tetangga kasih emas, kasih banyak sekali, kasih pakaian dan sebagainya. Mereka menjadi bangsa yang sangat-sangat diberkati Tuhan. Abraham menjadi benar-benar diberkati. Ishak benar-benar diberkati. Yakub benar-benar diberkati. Berkat yang ketiga yang Tuhan kasih kepada Abraham dan segala anak cucu keturunannya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Yang ketiga dikatakan membuat namamu masyhur. Saudara, tidak ada orang yang lebih terkenal daripada Abraham. Benar nggak Pak Bu? Artis yang paling hebat sekalipun pas mati selesai namanya. Betul nggak? Siapa artis Indonesia yang paling hebat? Pas meninggal namanya paling anak-anak zaman sekarang tahu nggak artis-artis yang namanya Elvis Presley? Ada nggak? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu kan Pak Bob? Nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena nama mereka masyhur habis berhenti ketika mati. Bener. Artis-artis Korea yang saudara gandrungi itu, percaya saya, habis mati selesai namanya. Tapi Abraham, ribuan tahun sampai hari ini, 3 agama tetap membicarakan dia. Benar nggak? Islam, Kristen, Yahudi membicarakan namanya sampai hari ini masyhur. Lain itu masyhur, lain itu mansur. Allah berjanji memberikan Abraham namanya menjadi terkenal, menjadi masyhur, bukan mansur. Lain tuh mansur, lain tuh masyhur. Hati-hati. Janji yang ketiga dan digenapi oleh Tuhan. Nama Abraham sangat terkenal sampai hari ini. Jadi saudara, saya bilang, hai anak-anak muda, kenapa kamu tidak pelajari tentang Abraham? Kenapa kamu tidak belajar tentang Abraham? Kenapa kamu cuma belajar tentang Blackpink atau Black Panther atau Black Sweet atau apa? Kenapa harus artis Korea? Kenapa tidak artis Alkitab yang namanya terkenal sampai hari ini ribuan tahun? Hampir anak muda hari ini tidak peduli dengan seorang tokoh yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Minggu depan kita akan belajar apa yang diperbuat oleh seorang tokoh yang hebat ini tentang jalan keselamatan dalam perjanjian ini. Yang keempat, perhatikan ayatnya yang kedua. Membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Perhatikan, yang keempat, Abraham dan keturunannya akan menjadi berkat. Perhatikan baik-baik. Apa puncak daripada bahwa Abraham dan keturunannya akan menjadi berkat bagi seluruh dunia? Perhatikan, ini Yesus menjadi berkat bagi seluruh dunia melalui garis keturunan Abraham. Amin. Lihat saudara, ini janji Tuhan dia kasih kepada Abraham. Kalau Tuhan janji, Tuhan genapi di dalam diri Yesus. Oleh karena itu, sudah terlalu bodoh kalau kita tidak percaya Alkitab adalah firman Allah. Amin. Sudah terlalu bodoh kalau saudara dan saya tidak percaya bahwa ini adalah ilham Allah. Sebab dari Kejadian 3 ayat 15, jauh sebelum kita ada, ribuan tahun yang lalu, Tuhan berjanji memberikan Yesus melalui garis keturunan Hawa. Dan benar terjadi. Saudara, ini bukan ramalan, tapi ini nubuatan yang benar-benar tergenapi. Saudara, tidak ada buku yang lebih hebat daripada ini
yang ribuan tahun dijanjikan dan benar-benar tergenapi di dalam diri Yesus melalui garis keturunan Hawa. Yang kelima, janji yang kelima yang Tuhan berikan kepada Abraham dan anak cucunya. Perhatikan ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Aku akan memberkati orang yang memberkati Abraham dan keturunannya. Ya, makanya sampai pada janji ini kepada Israel. Ada yang bilang begini kepada saya, kalau bangsa ini tidak memberkati Israel, bangsa ini tidak akan diberkati Tuhan. Karena janji Tuhan adalah bahwa barang siapa yang memberkati Abraham dan keturunannya akan diberkati. Makanya jangan heran ada peristiwa apa itu? Siapa yang ingat ketika seekor keledai dibawa oleh penunggangnya untuk mengutuk bangsa Israel, tapi dia nggak mau siapa? Bileam. Saudara, dia diminta untuk mengutuk bangsa Israel dari atas gunung, dari atas bukit untuk mengutuk bangsa Israel. Dia nggak mau, tidak mau mengutuk Israel. Kenapa? Karena dia tahu janji Allah kepada bangsa Israel. Siapa yang memberkati akan diberkati, siapa yang mengutuk akan dikutuk. Lihat janji yang keenam pada ayat yang ketiga. Hati-hati, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Jadi janji yang keenam bagi Allah, bagi Abraham dari Allah adalah barang siapa yang mengutuk Abraham dan keturunannya, dia akan dikutuk. Paulus bilang, benar, secara garis keturunan lahiriah kita bukan keturunan Abraham, amin. Tetapi kalau dilihat dari iman Abraham dan iman kita, kita diperhitungkan, dicangkokkan. Jadinya kalau ada orang yang mengutuk Kristen, mengutuk anak Tuhan, gak perlu dilawan, nanti urusannya dengan Tuhan, amin. Tenang aja, biasa aja. Saya di akun YouTube saya banyak orang yang sinis kok. Ini pendeta ini ngaco, pendeta ini gini, pendeta ya biarin aja. Tidak boleh membalas kejahatan dengan nggak ada. Kita nggak diajarkan kayak gitu. Karena kalau saudara dijahati orang, balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Ya, makanya saya seneng banget kalau ada orang jahat sama saya, ketemu sama orang itu, saya seneng banget negur dia. Saya seneng sekali karena memang itu yang Alkitab ajarkan. Kristen itu bukan balas kejahatan dengan kejahatan, nggak ada ajaran kayak gitu. Ya, balaslah kejahatan dengan kebaikan supaya engkau sama dengan engkau menaruh bara api di atas kepalanya. Ya enggak? Selanjutnya yang ketujuh, berkat yang terakhir. Kita lihat di dalam kitab Kejadian saja. Kejadian pasal 12 ayat yang ketiga tadi. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat. Di dalam engkau semua bangsa di bumi akan diberkati. Saudara, itulah janji yang ketujuh. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi, kenapa zaman ini dinamakan zaman perjanjian? Karena pada waktu Allah memilih Abraham untuk dipilih menjadi hambanya, menjadi alat kepunyaannya, untuk menjadi nenek moyang dari sebuah bangsa yang diberkati Tuhan, menjadi sebuah bangsa yang besar, yang dipakai oleh Tuhan. Maka Allah memilih Abraham dengan disertai 7 janji yang sudah kita bahas hari ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berdasarkan janji Allah ini, sekali lagi, berdasarkan janji Allah ini, Allah akan mendirikan sebuah bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel yang saya katakan tadi. Keturunan Yakub kemudian harus mengalami penderitaan selama 400 tahun di tanah Mesir. Nah, proses itu nanti minggu depan saya akan jelaskan. Untuk zaman perjanjian kita sampai di sini dulu, dan kita akan melihat kelanjutannya minggu depan supaya kita belajar lebih dalam lagi dan nama Tuhan Yesus boleh dipermuliakan. Amin.